Halo semuanya, selamat datang. Ayo, mari kita bahas Mushoku Tensei episode 18. Kalau di manganya chapter 37. Ayo kita mulai. Gambar awal berisi gambar benua iblis desa dari suku Migwort, yaitu suku kampungnya si Roxy. Gambar awal berisi muka ayah dan ibunya Roxy yang muka sangat sedih campur kaget sambil berkata, "Datanglah ke pintu masuk sekarang juga, cepat-cepat." Nah, di sini karena mereka melihat Roxy dan timnya. Oke, lanjut. Untuk gambar chapter ini, gambar utama yaitu gambar Roxy dan timnya dengan judul Si Kecil Roxy. Oke, lanjut. Di sini si Roxy mukanya sangat murung sambil berkata lama tidak berjumpa ayah ibu. Ibunya pun langsung menggandeng tangan Roxy dan berkata, "Oh Roxy, selamat datang kembali." Roxy menjawab, "Iya." Ibunya pun berkata lagi, "Benar juga Roxy, sekitar 1 tahun yang lalu." Nah, di sini Roxy tambah makin murung. Nah, lanjut. Di sini terdapat teman satu timnya Roxy yang sedang makan sate sambil meledek. Astaga, kelihatannya kamu sudah melewatkannya. Ara-ara, jadi orang yang kamu cari adalah Rudeus Gun. Nah, Roxy pun menjawab, "Ya, baiklah." Kemudian Roxy berkata, "Aku sudah berpikir ini aneh sekali. Karena saat kami sedang perjalanan ke utara, kami terus mendengar tentang dead end palsu dan penampakan Rudeus." Nah, satu timnya Roxy yang seorang bapak-bapak berkata dengan kata lain, pemimpin dari dead end palsu adalah... Nah, Roxy langsung menjawab, "Rudeus sudah pasti." Aduh, sorry guys. Ini iklannya banyak. Aduh, iklan lagi. Dengan penampakan di sini maksudnya mendengar sesuatu yang mirip sama ciri-ciri Rudeus. Oke, lanjut. Kemudian Roxy bertanya kepada bapaknya, "Katakan padaku ayah tentang orang yang bersama Rudy." Ayahnya pun langsung menjawab, "Aku cukup yakin kalau itu adalah seorang gadis manusia berambut merah." Nah, di situ yang dimaksud adalah Eris dan seseorang anggota suku support yang bertindak sebagai pemimpinnya. Ya, di sini yaitu Rudyard. Muka Roxy langsung panik sambil berkata, "Dengan support maksud ayah si kejam?" Nah, ayahnya langsung menjawab, "Iya, tapi dia terlihat seperti orang yang dapat diandalkan dan menyukai anak-anak. Kamu tahu itu." Nah, Eris langsung Roxy dengan kata lain, Roxy langsung berpikir gini, dengan kata lain, orang dari Dead End yang kemarin ketemu sama aku itu beneran seorang support. Nah, ibunya langsung berkata, "Ara-ara, kamu sedang gemetar Roxy. Kamu tidak berubah setelah sekian lama." Oke, kita lanjut. Maaf ya guys, banyak iklannya nih. Gambar mengingatkan ibu dan ayah Roxy ketika Roxy kecil. Nah, di sini ayah Roxy berkata kepada Roxy kecil, "Hei Roxy, kalau kamu meninggalkan desa sendirian, support akan datang dan memakanmu. Kalau kamu tidak segera tidur, support akan datang dan memakanmu." Nah, kata-kata ini yang selalu diucapkan ayahnya ketika menyuruh Roxy tidur. Dan Roxy langsung ketakutan sambil berkata, "Support akan datang dan memakanmu." Nah, Roxy langsung ketakutan lagi sambil berkata, "Tidak, support sangat menakutkan." Nah, sambil membayangkan support yang sangat menakutkan, dia berpikir dia akan dimakan oleh support. Oke, kita lanjut. Maaf ya, nih banyak iklan. Yuk lanjut. Nah, gambar di sini
Ibu dan ayah Roxy meledek Roxy sambil berkata, kamu selalu saja ngompol di tempat tidurmu saat ayahmu itu bicara padamu tentang Supart. Nah, karena diledek, si Roxy kesal, mukanya sangat kesal sambil berkata, ibu. Nah, sorry nih guys, iklannya banyak banget anjir. Satu tim yang bersama Roxy pun langsung meledek sambil ketawa. Ibunya kemudian berkata begini, meski begitu sangat disesalkan bukan, karena kamu melewatkan seseorang yang sangat kamu ingin temui, Rudeus tercintamu. Nah, di sini teman satu timnya Roxy berkata, tercinta, apa kalian berdua punya hubungan yang seperti itu? Nah, di sini Roxy sangat kesal sambil berkata, Elina Lisan. Nah, ibunya pun berkata lagi, Jess, kapan kamu jadi dewasa begini tanpa sepengetahuan ibu? Eris pun menjawab, seperti yang aku katakan, aku tidak seperti itu ibu. Nah, di sini ibunya terlihat mukanya sangat sedih sambil meneteskan air mata. Sorry nih, iklannya banyak banget. Kemudian Roxy bertanya lagi, ibu? Nah, akan tetapi ayahnya kemudian memegang ibunya dan berkata, aku pikir kita berbicara terlalu banyak. Nah, di sini Roxari. Nah, Roxari itu nama ibunya Roxy. Nah, di sini ayahnya Roxy berkata kepada ibunya ini, Roxari, cepatlah pergi dan buatkan beberapa teh. Roxy, kalian. Nah, kemudian ayahnya pun berkata lagi, Roxy, kalian beristirahatlah sebentar. Oke, lanjut. Maaf nih, iklan banyak banget. Di sini teman satu timnya si Roxy berkata, dan aku sempat berpikir bahwa alasan kenapa kamu tidak ingin kembali ke kampung halamanmu karena kamu tidak akur dengan mereka. Nah, di sini mereka adalah orang tua Roxy. Kamu memiliki orang tua yang baik bukan? Nah, ucap teman satu timnya Roxy. Waduh, iklan apa ini? Bahaya. Oke, lanjut. Di sini Roxy pun berkata, aku terlahir tanpa memiliki kemampuan suku Migwort, yaitu menggunakan telepati. Nah, di sini teman satu timnya Roxy berkata, jadi itu alasan kenapa di desa ini sangat tenang. Ya, meski orang tuaku menggunakan kata-kata saat bersamaku. Anjir, iklan apa ini? Oke, lanjut. Mereka bicara satu sama lain menggunakan telepati saat mereka sedang bersama, sehingga aku tidak pernah sanggup untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Nah, di sini terdapat gambar Roxy kecil. Nah, Roxy pun menjawab, dari waktu ke waktu aku sudah tidak bisa lagi menahan perasaan tersingkirkan yang tidak bisa terlukiskan ini, dan aku diam-diam meninggalkan desa. Anjir, Roxy kabur. Sorry ini bos, iklannya gak jelas. Nah, di sini terlihat lagi raut muka ibunya Roxy yang sangat sedih sambil menangis. Sambil berkata, bagaimanapun juga keluarga bukanlah sesuatu yang bisa selalu keluarga bukanlah sesuatu yang selalu bisa kamu ungkap ke dalam kata-kata saja. Oke, lanjut. Kemudian Roxy pun berkata kepada timnya, rencana berubah, kita akan tunda pencarian Rudy dan pergi ke barat laut untuk mencari Zen-san dan yang lainnya yang masih hilang. Nah, di sini bapak-bapak tua yang satu tim dengan Roxy berkata, barat laut berlawanan dengan arah kelompok Rudy. Apakah tidak bertemu dengan anak didikmu? Roxy menjawab, tidak apa. Waduh guys, sorry, iklannya gak jelas. Ayo lanjut lagi. Gambar berganti dengan keadaan Roxy yang duduk di luar yang melihatkan langit penuh banyak bintang. Di sini Roxy berpikir, yang bisa aku lakukan hanyalah menemukan anggota keluarga Rudy secepatnya setelah semua. Nah, di sini terdapat kata titik-titik, mungkin setelah badai mana yang membuat keluarga Rudy berpisah. Oke, lanjut.
Masih Roxy berpikir begini, meskipun aku ingin bertemu dengan muridku yang paling imut, anjir, Rudy dikatakan paling imut. Di sana ada bocah nakal yang tidak jujur dengan perasaannya. Nah, lanjut lagi. Ayah dan ibunya Roxy pun berkata begini, bagus sekali, tempat ini jadi lebih hidup saat ada Roxy.